Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hierarchical clustering. Untuk kelompok kami terdiri dari 6 orang, dari saya sendiri, Ari Febrian Jatmiko dengan NIM 14122000121. Nama saya Natania Evelyn dengan NBI 082. Nama saya Nelly Rahmatul Iza dengan BI 099. Ya, Albert Yusio Saputra dengan NPI 090. Dengan saya Ilham Ramadan Alustiawan dengan NBI 116. Saya juga Ikhlas Samawarni dengan NPI 119. Hierarchical clustering menghasilkan sebuah himpunan dari klaster bersarang sebagai suatu pohon hierarki. Dapat divisualisasikan sebagai sebuah dendrogram. Pohon berfungsi sebagai diagram yang mencatat urutan dari penggabungan atau pemisahan. Next. Hierarchical clustering. Dua tipe utama hierarchical clustering, yaitu satu aglomeratif, mulai dengan titik-titik sebagai individual cluster. Lalu pada tiap langkah gabungkan pasangan cluster terdekat sampai hanya terdapat satu cluster atau K-cluster yang tersisa. Yang kedua, divisif. Mulai dengan satu, semua inklusif cluster. Lalu pada tiap langkah pisahkan sebuah cluster sampai tiap cluster terdiri dari sebuah titik atau ada K-cluster. Tradisional hierarchical algorithm menggunakan sebuah matriks similaritas atau matriks jarak, menggabungkan atau memisahkan satu cluster dalam tiap langkahnya. Al- Agglomerative clustering algorithm merupakan teknik hierarchical clustering yang lebih terkenal. Algoritma dasarnya adalah sebagai berikut. Satu, inisialisasi setiap titik data XI dalam dataset D sebagai individu cluster yang diperlakukan CI. Dengan kata lain, awalnya ada sebanyak N cluster, di mana N adalah jumlah data dalam dataset. Dua, kondisi peluang atau while loop. Selama jumlah cluster C masih lebih besar dari jumlah target K, maka proses akan terus berjalan. Tujuan akhirnya adalah mencapai jumlah cluster K yang diinginkan. Tiga, menemukan pasangan klaster terdekat. Sistem mencari dua klaster CI dan CJ yang paling dekat berdasarkan jarak tertentu. Pemilihan jarak ini bergantung pada metode link egg yang digunakan. Empat, menggabungkan dua klaster terdekat. Dua klaster CI dan CJ yang paling dekat akan digabungkan menjadi satu klaster baru CIJ. Yang kelima, unduh daftar klaster. Hapus klaster CI dan CJ dari daftar klaster, lalu tambahkan klaster gabungan CIJ ke daftar klaster yang diperbarui. Next. Kondisi awal, mulai dengan klaster dari titik-titik individual dan sebuah matriks kedekatan atau proximity matrix. Gambar-gambar di bawah ini menjelaskan kondisi awal dari proses clustering menggunakan proximity matrix, yaitu satu cluster awal. Proses dimulai dengan mengasumsikan bahwa tiap titik individu merupakan klaster yang terpisah. Titik tersebut direpresentasikan sebagai lingkaran putih pada diagram sebelah kiri. Dua, matriks kedekatan. Matriks kedekatan adalah tabel yang menunjukkan kedekatan antara titik-titik pada gambar, baris dan kolomnya diberi label P1, P2, dan seterusnya. Yang ketiga, visualisasi titik. Di bagian bawah terdapat representasi titik-titik P1 hingga P12 yang akan merangkumkan lebih lanjut dalam proses clustering. Next. Kondisi intermediate. Setelah beberapa langkah penggabungan diperoleh beberapa klaster, yaitu satu, penggabungan klaster. Awalnya tiap titik adalah klaster tersendiri, seperti pada kondisi awal. Pada tahap perantara ini, beberapa titik yang berdekatan sudah digabung menjadi klaster. Klaster ini diberi label C1, C2, dan seterusnya. Divisualisasikan sebagai kelompok abu-abu seperti gambar di sebelah kiri. Yang kedua, matriks kedekatan. Matriks kedekatan mencerminkan jarak antar klaster yang baru terbentuk C1 sampai C15 atau C5. Yang ketiga, diagram pohon atau dendrogram. Diagram pohon di bagian bawah menunjukkan proses penggabungan titik-titik individu P1, P2, dan seterusnya ke dalam klaster. Next. Kondisi intermediate menggabungkan dua klaster terdekat C2 dan C5 dan mengupdate proximity matrix. Satu,
penggabungan klaster. Klaster C2 dan C5 terdeteksi sebagai klaster terdekat berdasarkan nilai pada proximity matrix. Kedua klaster ini digabungkan menjadi satu klaster baru. Proses penggabungan ini ditandai dengan garis awal yang mengelilingi C2 dan C5 pada gambar di bawah sebelah kiri. Proximity matrix atau matriks kedekatan. Setelah penggabungan klaster C2 dan C5, proximity matrix diperbarui. Nilai kedekatan yang terkait dengan C2 dan C5 kini digabungkan menjadi satu entitas. Baris dan kolom C2 dan C5 menunjukkan bahwa keduanya sudah digabung. Yang ketiga, dendrogram diagram pohon. Diagram di bagian bawah menunjukkan struktur hierarki proses penggabungan klaster. Titik P3 dan P4 yang semula berada di klaster terpisah C2 dan C5 kini digabung menjadi satu. Garis yang menghubungkan klaster ini mencerminkan tahap penggabungan yang telah dilakukan. Selanjutnya setelah penggabungan, di sini ada proses awal di mana algoritma ini dimulai dengan sebuah titik data sebagai sebuah cluster individu dan matriks data yang menentukan jarak-jarak antar titik. Proses pada setiap langkah dua klaster yang paling dekat digabungkan, di mana matriks kedekatan diperbarui untuk mencerminkan penggabungan tersebut. Next. Ini adalah contoh dari aglomeratif clustering algorithm yang mana tadi operasi kunci ini ada menghitung kedekatan dari dua klaster seperti ada single link, complete link, average link, dan mean distance. Next. Menghitung kedekatan antar klaster. Di sini ada beberapa metode yang tadi dijelaskan. Pertama ada single link atau min. Itu adalah jarak antara dua klaster didasarkan pada pasangan titik yang paling dekat. Kedua ada complete link atau max berdasarkan pasangan titik yang paling jauh. Yang ketiga ada average link atau rata-rata jarak antar titik di dua klaster. Dan yang ketiga ada mean distance between centroids, itu menggunakan rata-rata posisi pusat atau centroid cluster. Dan word methods menggunakan fungsi objektif untuk meminimalkan variasi dalam cluster. Next. Di sini ada contoh string, yaitu diberikan matriks kedekatan untuk beberapa objek. Langkah-langkah penggabungan cluster menggunakan single link dijelaskan, di mana proses dimulai dengan menggabungkan dua center dengan jarak terkecil atau terdekat, di mana contoh visual menunjukkan pada pembaruan dendrogram pada setiap langkah hingga semua objek tergabung dalam satu cluster. Next. Dendrogram dan pemangkasan. Hasil akhir penggabungan klaster divisualisasikan menggunakan dendrogram. Pemangkasan dendrogram menggunakan pemisahan klaster berdasarkan kriteria tertentu, misalnya membentuk 2 atau 3 klaster. Next. Pada metode average link atau group average, kedekatan antara dua klaster dihitung sebagai rata-rata jarak antara semua pasangan titik yang mungkin dari kedua klaster, di mana metode ini sering disebut juga dengan group average. Ciri utamanya adalah cara dihitung menggunakan rumus, di mana eh, seperti gambar di PPT ini. Next. Menghitung kedekatan antar klaster menggunakan mean distance between centroids, di mana metode ini adalah menghitung jarak antara dua klaster dengan cara menghitung antara centroid atau pusat dari masing-masing klaster. Bisa dilihat gambar ini menunjukkan dua klaster dengan centroid masing-masing. Titik merah pada gambar menunjukkan centroid dari masing-masing klaster. Sedangkan garis kuning menunjukkan jarak antara centroid kedua klaster yang telah dihitung dengan metode mean distance between centroids. Min atau single link. Similaritas dari dua klaster didasarkan pada dua titik paling dekat dari dua klaster yang berbeda, ditentukan oleh satu pasang titik dihubungkan oleh satu link dalam proximity graph. Bisa dilihat pada gambar di samping kiri ini menunjukkan proximity graph di mana angka-angka di dalamnya itu menunjukkan jarak antara pasangan titik untuk membentuk pohon klaster seperti gambar di sampingnya.
Pada poin klaster di samping, titik 1 sama titik 2 digabungkan terlebih dahulu karena memiliki jarak paling dekat dibanding pasangan lainnya. Lalu titik 3 digabung ke klaster berikutnya dan titik 4, titik 5 digabung secara bertahap hingga semua titik menjadi satu klaster. Metode singling atau min digunakan untuk menggabungkan klaster dengan jarak terpendek antara dua titik yang berbeda. Jadi, setiap penggabungan klaster hanya memperhitungkan dua titik paling dekat di antara klaster tersebut. Seperti pada ilustrasi sebelah kiri ini merupakan nested cluster di mana titik 3 dan 6 digabungkan lebih dulu menjadi klaster satu karena jarak terpendek, lalu titik 2 dan 5 digabungkan menjadi klaster 2 karena memiliki jarak terpendek kedua. Lalu klaster satu dan 2 digabungkan menjadi klaster 3 dan seterusnya sampai tergabung menjadi satu klaster. Sama halnya pada ilustrasi sebelah kanan yaitu dendrogram di mana sumbu horizontal menunjukkan jarak penggabungan antara titik dan sumbu vertikal menunjukkan titik-titik yang digabung di mana titik 3 dan 6 digabung menjadi klaster terlebih dahulu. Selanjutnya titik 2 dan 5 digabung menjadi klaster, lalu klaster hasil penggabungan titik 3 dan 6 digabung di klaster 2 dan 5. Lalu klaster tersebut digabung ke titik 4 menjadi klaster dan digabung ke titik 5 untuk menjadi satu klaster. Contoh soal aglomerative clustering. Lakukan aglomerative clustering jika diketahui proximity matrix adalah sebagai berikut dengan menggunakan ukuran kedekatan singling. Langkah 1 yaitu penggabungan klaster 1 dan 2 paling dekat mempunyai similaritas paling besar sehingga klaster 1 dan 2 digabung menjadi klaster 1 2 sehingga dendrogram menjadi seperti pada gambar di PPT ini. Untuk yang langkah 2, updated proximity matrix dengan ukuran kedekatan singling atau min. Delta I2, I3 sama dengan min delta I1, I3, delta I2, I3 sama dengan min 0,1, 0,7 sama dengan 0,7. Berikutnya delta I12, I4 sama dengan min delta I1, I4, delta I2, I4 sama dengan min 0,65, 0,6 sama dengan 0,65. Berikutnya delta I12, I5 sama dengan min delta I1, I5, delta I2, I5 sama dengan min 0,2, 0,05 sama dengan 0,5. Berikut adalah tabel hasil dari langkah kedua. Next. Untuk yang langkah yang tiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua titik tergabung menjadi satu. Langkah ketiga dalam clustering hierarkikal ini meminta kita untuk mengulangi langkah 1 dan 2 secara berulang. Proses ini terus berjalan sampai semua titik data yang awalnya terpisah-pisah akhirnya bergabung menjadi satu kelompok besar. Untuk memahami proses ini lebih baik menggunakan dendrogram. Dendrogram yaitu diagram pohon yang menentukan bagaimana kelompok-kelompok digabung setiap tahap. Next. Hasil akhir dendrogram. Untuk mendapatkan klaster dari dendrogram dilakukan proses pemangkasan pohon. Misalkan kita ingin mendapatkan dua klaster dari dendrogram di atas, maka C1 sama dengan I1, I2, I3, dan C2 sama dengan I4 sama dengan I5. Next. Contoh soal agglomerative clustering. Misalkan terdapat dataset X dua dimensi sebagai berikut. Objek satu yaitu 1,2 rujuk klaster satu objek 2 2 2,5, 4,5 klaster 2 objek 3 2,2 ke klaster 3 objek 4 4,1,5 ke klaster 4 objek 5 yaitu 4,2,5 ke klaster 5. Soal ini memberikan kita sebuah dataset yang terdiri dari 5 objek. Setiap objek sudah diberi label awal klaster satu, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5 untuk memudahkan identifikasi. Berikut adalah tabel metrik prokomunikasitas menunjukkan jarak antara setiap pasangan objek. Nilai yang lebih kecil pada metrik ini mengindikasikan bahwa dua objek tersebut lebih mirip. Next. Agglomerative clustering algorithm. Maka hasil pengukuran kedekatan dengan menggunakan single link diperoleh C6 sama dengan C1, C3,
koma delta C1, koma C3 sama dengan 1, C7 sama dengan C4, koma C5, delta C4, koma C5 sama dengan 1, mengukur kedekatan antar klaster yang dihasilkan, delta C6, C7 sama dengan min, delta C1, C4, delta C1, C5, delta C3, C4, delta C3, C5 sama dengan min 3,04, 3,4, 2,06, 2,06 sama dengan 2,06. Next. Untuk kelebihan utama dari metode single link dalam hierarchical clustering yaitu kemampuan untuk menangani bentuk cluster yang tidak elips. Original point yaitu data tersebar secara tidak teratur, tidak membentuk kelompok yang jelas bentuknya elips. Untuk yang two cluster, metode single link berhasil mengidentifikasi dua kelompok yang bentuknya tidak elips. Bahkan ada beberapa titik yang seolah-olah terhubung dengan dua kelompok sekaligus. Next. Kelemahan min atau singling, yaitu metode mengukur jarak antar klaster berdasarkan pasangan titik terjauh. Kelemahan utama yaitu metode adalah cenderung memecah klaster besar dan menghasilkan klaster berbentuk bulat. Hal ini membuatnya kurang efektif untuk data dengan bentuk atau ukuran klaster kompleks seperti terlihat perbedaan antara ordinal point dan cluster pada gambar ini, yaitu sensitif terhadap noise atau outliner. Next. Match atau complete link. Similaritas dari dua cluster berdasarkan pada dua titik paling sedikit kemiripan, paling berbeda dalam cluster yang berbeda, ditentukan oleh semua pasang titik dalam dua cluster, yaitu mengukur jarak antar cluster berdasarkan titik yang berbeda. Metode ini menghasilkan cluster yang lebih kompak dan cenderung berbentuk bulat, serta lebih tahan terhadap noise dibandingkan single link. Visualisasi dendrogram menunjukkan proses penggabungan klaster berdasarkan jarak maksimum dengan pemilihan metode bergantung pada distribusi data dan kebutuhan analisis seperti pada contoh gambar. Next. Max atau complete link. Complete link mengukur jarak antar klaster berdasarkan pasangan titik dengan jarak maksimum. Metode ini menghasilkan klaster yang lebih kompak dan seragam, seperti terlihat pada ilustrasi nested clusters. Dan selanjutnya menunjukkan hierarki penggabungan titik secara bertahap. Next. Selanjutnya yaitu kekuatan max atau complete link. Complete link unggul karena robust terhadap noise dan outliner, sehingga hasil clustering tetap stabil. Visualisasi menunjukkan pada original points sebelum clustering dan two clusters yang terbentuk dengan jelas, menjadikan metode ini efektif untuk data dengan noise atau outliers. Selanjutnya. Ada pula kelemahan match atau complete link. Metode ini cenderung memecah cluster besar menjadi bagian lebih kecil dan menghasilkan cluster berbentuk bulat. Hal ini membuat metode kurang optimal untuk data dengan ukuran cluster besar atau bentuk yang kompleks, seperti terlihat pada clustering dua kelompok dalam visualisasi. Yang satu cenderung memecah klaster yang besar dan condong ke arah klaster berbentuk bulat. Next. Untuk selanjutnya ada group average link, yaitu kedekatan dari dua klaster merupakan rata-rata dari pasangan kedekatan antar titik dalam dua klaster. Untuk rumusnya, proximity kurung buka klaster I, klaster J kurung tutup sama dengan sigma proximity kurung buka PR, PS kurung tutup dibagi klaster I dikali klaster J. Untuk tabel proximity menunjukkan jarak antar titik-titik yang digunakan dalam proses perhitungan.
Dan dendrogram pohon hierarki di bagian bawah menunjukkan proses penggabungan klaster secara bertahap berdasarkan kedekatan rata-rata. Next. Lalu yang selanjutnya ada group average link. Untuk konsep dasarnya, group average link adalah metode kompromi antara single link menggunakan jarak minimum antar titik dalam dua klaster dan complete link yaitu menggunakan jarak maksimum antar titik dalam dua klaster. Untuk memvisualisasikan clusteringnya yaitu, nah di kiri, gambar kiri ada nested clusters yang diagramnya menunjukkan bagaimana data dipetakan menjadi klaster secara bertahap. Titik-titik yang berdekatan membentuk klaster kecil yang kemudian digabungkan menjadi klaster yang lebih besar. Untuk yang gambar di sebelah kanan, yaitu diagram adalah representasi hierarki penggabungan klaster dan sumbu horizontal memiliki jarak antar klaster, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan bagaimana klaster digabungkan pada level hierarki yang berbeda. Next. Lalu selanjutnya ada group average link yang berkompromi dengan single dan complete link. Untuk kelebihannya, sedikit dipengaruhi noise dan outliers, lalu kekurangannya cenderung ke bentuk klaster bulat. Next. MST atau Divisive Hierarchical Clustering membangun MST, Minimum Spanning Tree, mulai dengan sebuah pohon yang terdiri dari beberapa titik. Lalu langkah penggantian melihat ke pasangan titik paling dekat, P atau Q. Sedemikian hingga satu titik P ada di pohon yang sekarang, tetapi titik lain Q tidak. Lalu selanjutnya tambahkan Q ke pohon tersebut dan hubungkan dengan sebuah rusuk antara P dan Q. Next. Selanjutnya menggunakan MST untuk membangun hierarki dari klaster-klaster. Algoritma 7.5 MST Divisive Hierarchical Clustering Algoritma. Untuk yang pertama, compute a minimum spanning tree for a proximity graph. Dan yang kedua, repeat. Yang ketiga, create a new cluster by breaking the link corresponding to the large distance or small similarity. Yang keempat, until only singleton clusters remain. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.